Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa langit dan bumi berikut segala isinya. Dialah Allah yang menakdirkan kita jadi manusia. Kita juga diberi hidayah oleh Allah. Setiap saat kita diurus oleh Allah, walaupun Allah tahu kita masih banyak sekali berbuat maksiat. Dan pertemuan ini pun hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Tidak Allah kehendaki, tidak ada pertemuan ini. Semoga selain Allah izinkan kita bertemu, Allah juga meridhoi, karena yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang disukai Allah. Majlis ilmu, majlis zikrullah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita simak surat nomor 172, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 172. Istishrafuka ayya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Keinginanmu untuk diketahui orang tentang sesuatu dari keistimewaanmu itu sebagai bukti tidak adanya kejujuranmu dalam kehambaanmu. Keinginanmu untuk serba diketahui orang tentang sesuatu keistimewaan. Ada keinginan diketahui orang, ada keistimewaan diri sebagai bukti tidak adanya kejujuranmu dalam menghamba kepada Allah. Bagi orang yang tauhidnya semakin mantap, pertama, keistimewaan apapun yang ada pada diri kita, kelebihan apapun itu pasti adalah karunia Allah dan ujian dari Allah. Jadi, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Pinter karunia, tapi juga ujian. Kita punya kesehatan, kekuatan, karunia Allah, tapi juga ujian. Dipakai apa kesehatan ini? Kita bisa punya kemampuan bisa ibadah, itu karunia Allah, tapi juga ujian. Karena ada orang yang jadi ujub dengan ibadahnya, ada yang jadi ria dengan ibadahnya. Apa kuncinya supaya kita lulus? Kita harus yakin bahwa semua nikmat apapun yang ada pada diri kita, yang membuat kita dipuji, dihargai, dihormati orang lain, pasti milik Allah, pasti dari Allah. Apakah berbentuk fisik, apakah bentuk kecerdasan, apakah berbentuk kemampuan, keahlian, apakah berbentuk harta, materi, dunia, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, semuanya itu milik Allah, dari Allah sebagai ujian. Belum nikmat yang asli. Nikmat yang asli itu kalau lulus. Lulusnya apa? Mengakui di hati bahwa semua ini nikmat dari Allah, milik Allah, bukan dirinya. Nah, tidak lulusnya apa? Ujub. Ini hasil jerih payah saya, karena saya gigih belajar, karena saya sungguh-sungguh, karena saya berjuang habis-habisan. Saya tidak ada Allahnya. Benar, kita berjuang, tapi bisanya berjuang juga pertolongan Allah. Kalau Allah kasih penyakit bagi kita, nggak bisa berjuang. Tapi ini ide saya yang saya sudah pikirkan siang dan malam. Ya, kalau Allah ngasih lupa, ngasih pingsan,
ngasih pikun, ngasih kolaps, nggak bisa mikir. Benar, kita berbuat, tapi yang ngasih tenaga Allah. Bisa mikir, ide dari Allah. Tetap saja Allah pemilik segala karunia ini. Jadi kalau kita ingin lulus, apapun nikmat yang ada pasti milik Allah, dari Allah, ujian dari Allah. Lulusnya itu kalau berhasil mengakui, itu pertama lulusnya ya, tidak ngaku-ngaku ini saya, ini jerih payah saya, ini ide cemerlang saya, ini pengorbanan saya. Tidak, itu tidak boleh. Itu tidak lulus karena jadi ujub. Yang kedua, kalaupun datang pujian kepada kita, tadi di hati ya, tidak merasa ini punya. Ketika datang orang memuji, menghormati, harus kembalikan kepada Allah, sehingga orang yang memuji kita jadi ingat Allah. Tadi secara diam-diam di hati mengakui ini adalah milik Allah. Yang kedua, kalau ada pujian kepada kita, wah hebat, wah anaknya pintar, wah sukses, wah cerdas, wah IP-nya 4, wah pesantrennya besar, wah, harus langsung dikembalikan kepada Allah. Sehingga setiap yang memuji juga ingat bahwa ini tuh adalah pekerjaan Allah. Jadi bukan hanya untuk diri kita, tapi juga harus membantu orang lain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui hati kita, pikiran kita, ucapan kita, dan apapun yang kita lakukan. Jadi Allah tahu ketika diam, ya ini semua. Ya misal seperti melihat Darut Tauhid ini sudah pasti pekerjaan Allah. Kita cuma nebeng saja, kita rapat, kita ikhtiar, tapi tidak bisa rapat kalau Allah tidak mengumpulkan kita. Tidak bisa ngomong kecuali Allah memberikan kemampuan. Tidak bisa punya ide kecuali Allah yang memberikan bimbingan. Nah, hati yakin. Nah, ketika datang tamu, waduh misalkan ini keren, ini bagus, alhamdulillah, semuanya nikmat dari Allah. Tapi alhamdulillahnya tuh asli, karena ada yang menyebut alhamdulillah hanya basa-basi. Alhamdulillah memang ya ini saya lakukan, tetap alhamdulillah, tapi tidak menjiwai ini lagi muji Allah. Apa alhamdulillah yang kurang baik? Ya nyebut alhamdulillah tapi tetap ingin dirinya yang dipuji. Itu kalau datang. Nah, yang tidak bagus itu adalah yang terus akal-akalan agar orang lain mengetahui. Tadi kan pasif, diam. Lagi dia mengakui. Ada orang yang memuji, kita kembalikan ke Allah. Nah, yang tidak lulus itu biasanya adalah dia sibuk mengekspos kepada orang-orang yang tidak ada kaitan dengan kepentingan dakwah, memamerkan apapun hanya untuk dirinya diakui memiliki kekuatan, memiliki keahlian, memiliki kemampuan, memiliki kecerdasan, memiliki prestasi. Dia ingin dan di-upgrade. Tahu di-upgrade? Biasanya kalau sudah tukang pamer itu dilebih-lebihkan, ditambah-tambah, karena dia pamer saja untuk dikagumi orang, maka supaya tambah orang kagum biasanya pakai bohong. Makanya kalau orang sudah menceritakan diri, prestasi diri, pengalaman diri, harta diri, perusahaan diri, ilmu diri, pokoknya kalau udah diri, keluarga, anak diri, itu kecenderungannya ditambah bohong. Karena apa? Karena ceritanya aja supaya diakui orang. Nah, supaya orang makin muji, ditambah-tambah. Makanya sudahlah, kita tidak usah cerita tentang diri kita. Kalau orang-orang sudah suka ke kita, tidak diceritakan juga udah suka. Kalau orang tidak suka ke kita, kita ceritakan tambah enek.
sudah syukuri saja. Kalau waktunya orang lain tahu dan bermanfaat, orang lain tahu, nanti ada jalannya. Allah akan mengatur, tapi kita tidak niat dalam riya. Jelas hadirin sekalian? Misalkan kemampuan kita akan digunakan oleh Allah, manfaat nolong orang, atau perusahaan kita, harta kita, titipan Allah digunakan oleh Allah, nanti ada jalannya. Orang lain jadi tahu kemampuan kita, keahlian kita, tapi bukan kita niat pamer, melainkan kita dijadikan jalan manfaat untuk orang lain. Misalkan kita jago bela diri, tidak usah kemana-mana gitu. Ketemu murid, ketemu mertua, ya tidak perlu begitu, itu malah zalim. Sudah, latih terus supaya kita mampu bela diri. Tidak ada perkelahian, ya sampai mati ya enggak apa-apa. Tapi kalau toh Allah menakdirkan akan ketahuan kemampuan kita, suatu saat misalkan ada maling mencuri atau apalah jambret, dan takdirnya kita di sana, keluarlah kemampuan kita, lalu ada yang memviralkan, jadilah ketahuan. Misalkan pas ada maling, kita ambil batu, begitulah ya. Saya tidak tahu apa ada yang bisa begitu atau tidak, tapi benar-benar niatnya nolong orang, toh orang jadi tahu karena Allah yang ngasih tahu. Jelas perbedaannya hadirin? Jadi kita tidak perlu nyebut-nyebut, wah berapa yang saya miliki, apa ilmu yang saya miliki, sekolah saya di mana. Kalau tidak ada perlunya, kalau hanya sekedar ingin orang lain tahu, ingin orang lain mengagumi kita, tidak perlu. Perlukah kita dikagumi orang lain? Perlu tidak? Tidak perlu. Yang perlu itu kita dikagumi Allah. Perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Tidak. Yang perlu itu jadi orang baik. Perlukah kita diketahui kebaikan kita oleh orang? Tidak. Lakukan saja sesuai dengan keperluan. Ada kalanya diketahui orang, ya tidak apa-apa, bagi kita sama saja. Orang lain tahu, orang lain tidak tahu, sama. Karena bagi kita targetnya adalah bukan diketahui orang, tapi Allah Maha tahu segalanya. Jangan juga acting ketika mau sedekah, ngeluarin 500.000, ada yang lihat, oh saya jadi tidak ikhlas, dimasukin lagi, keluarkan yang 5.000, ini juga ngaco. Orang lihat orang tidak lihat sama saja. Jelas hadirin? Mau tahajud baru juga Allah, ada yang lihat, lebih baik tidur, ini juga liar. Sama lagi saum nih jam 4, ada yang saum ya, ketahuan batal aja, apa-apaan. Bagi kita tidak ada masalah, orang lain tahu. Orang lihat, orang tidak lihat, tidak ada masalah. Karena fokus kita bukan dilihat orang. Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah engkau tidak merasa cukup dengan Allah Tuhanmu, bahwa Ia Allah menyaksikan dan mengetahui segala sesuatu? Apakah tidak cukup bagimu dengan Allah Tuhanmu? Allah mengetahui segalanya. Hadirin sekalian, seperti di Palestina sekarang, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. Allah tahu semuanya, termasuk semut-semutnya, kuman-kumannya, daun jatuh, dan semuanya diketahui oleh Allah. Yang bersembunyi di mana, musuhnya di mana, siapa yang menembak, Allah tahu. Termasuk pikirannya, Allah tahu. Semua siasat tentara
Israel mengadakan rapat, menerbangkan drone, mengundang tenaga ahli dari Amerika. Semuanya diketahui oleh Allah dengan sempurna, termasuk yang lapar, yang haus, yang luka, air mata yang menetes, termasuk hati yang remuk, redam, sedih. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru saja lihat beberapa TikTokers. Tahu TikTokers? Tukang TikTok dari luar negeri, beberapa ya. Ternyata sesudah melihat penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, yang terjadi adalah kagum bagaimana dalam penghancuran habis-habisan, genosid ini, dalam pembantaian, rumahnya hancur, anak terbunuh, tapi tetap menyebut nama Allah, tidak mempertanyakan, ya Allah di mana keadilanmu? Tidak. Mengapa kami begini? Tidak. Ini yang menakjubkan, tidak ada protes, bahkan menerima dan yakin dengan perjuangannya, dan tetap bersyukur. Kata mereka, ini adalah iman membajak. Ini yang luar biasa. Saya ingin tahu apa nih rahasianya. Coba bayangkan, mereka tidak punya medsos, tapi kalau Allah takdirkan, orang jadi tahu. Mereka baca Quran, ini sumbernya Quran, saya ingin tahu Quran. Ketika dibaca Quran, inilah yang luar biasa. Saudara, kalau browsing itu ya, orang-orang yang tercerahkan. Nah, begitulah kalau orang-orang ikhlas, dibuat oleh Allah sehingga orang lain tahu keistimewaannya, tahu kehebatannya, tanpa bukan ingin memamerkan kehebatan dan kemuliaan diri. Bisa dipahami ini hadirin sekalian? Jadi kita tidak perlu memaksakan diri ingin orang lain tahu tentang kita, tentang ilmu, pengalaman, ibadah kita, kecuali kalau itu kewajiban dakwah, ya. Kalau tidak, sudah cukup, Allah yang maha tahu. Makin ikhlas, nanti waktunya kalau Allah kehendaki tahu orang lain. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak apa-apa. Tidak ada yang tahu juga, tidak apa-apa. Kita tidak dikenal orang, tidak terkenal, tidak apa-apa sama sekali. Tidak punya medsos, tidak apa-apa sama sekali. Followernya cuma satu, yaitu dirinya sendiri, gak apa-apa. Tidak wajib kita jadi orang terkenal, tidak. Kalau Allah kehendaki kita terkenal, kita bakal terkenal sendiri. Tapi Allah yang menerkenalkan, ya udahlah begitu. Menjadikan dirinya terkenal itu adalah Allah. Tidak usah maksa ingin viral. Kalau memang mau dakwah, bikin konten saja yang bagus, yang dengan konten ini Allah ridho, cukup. Nanti Allah yang memviralkan dengan caranya. Jangan bikin konten hanya buat diviral-viralkan, tapi tujuan viralnya nambah followers, tujuan nambah followersnya nambah iklan, nambah penghasilan. Itu ngejual penderitaan orang. Jangan hadirin, jangan bikin konten demi pemasukan, menjual penderitaan. Tapi saya ngasih uang 5 juta ke fakir miskin itu, ya tapi dari konten itu dia dapat iklan 50 juta. Jadi bukan peduli kepada duafa, tapi mengeksploitasi duafa. Antas di Saudi pernah ada yang ditangkap, konten yang YouTuber yang suka ngasih-ngasih ke orang miskin, tetapi dinilai ngasihnya itu adalah mendagangkan orang miskin supaya dia dapat
keuntungan pribadi duniawi. Bukan tidak boleh bikin konten begitu, hadirin, bikin saja. Tapi niatnya memang niat menolong orang miskin. Gimana kalau dapat penghasilan dari seperti itu? Kalau niatnya nolong orang miskin, ya bagikan lagi ke orang miskin. Kita cari usaha yang lain, yang bukan ngedagangin orang miskin. Dulu pernah ada yang mau pinjam dom. Acaranya apa? Peduli yatim piatu. Apakah dari kegiatan ini ada kelebihan dananya? Ada. Untuk siapa? Ya untuk yatim piatu. Panitia dapat tidak operasional? Ya dapatlah. Kalau dibagi-bagi berapa persen untuk yatim piatu? Dan ya untuk yatim piatu 20%. Jadi 80% yang untung panitia. Ini bukan peduli yatim piatu, tapi mengeksploitasi yatim piatu untuk dirinya. Jangan, hadirin, nanti Allah tampakkan kehinaannya. Kesimpulannya apa? Sudahlah, jangan ribet ingin dipuji orang. Itulah intinya. Jangan ribet ingin dikagumi orang. Jangan ribet ingin diketahui kelebihan diri kita kalau tidak ada kaitan dengan kewajiban memberi manfaat. Sudah, nggak apa-apa. Yang paling penting kita terus meningkatkan kemampuan dan kita terus memberikan manfaat yang besar. Ada sedikit masukan ini. Ada orang belajar ilmu sholat, bagus ilmu sholatnya, banyak, tapi dia tidak sholat. Jadi yang disebut orang berilmu yang mana? Yang sholat. Apa artinya tahu ilmu sholat kalau dia tidak sholat? Benar? Dia tidak manfaat ilmu sholat itu untuk dirinya dan tidak manfaat juga untuk orang lain. Makanya mohon maaf adik-adik para santri, ciri santri yang berilmu bukan yang banyak ilmunya, tapi yang dengan ilmunya dia bisa manfaatkan, dirinya bisa beramal dan orang lain mendapat manfaat dari ilmunya. Itu yang berilmu. Dapat ilmu sholat sedikit tapi sholatnya jadi bagus dan bisa bermanfaat sholat dia untuk orang lain, itu lebih bagus daripada tahu ilmu sholat sangat banyak tapi dia sendiri tidak sholat dan untuk orang lain pun jadi contoh buruk. Apa artinya ceramah sholat dan orang tahu dia tidak sholat? Jadi tidak usahlah kita pamer apapun, lakukan saja yang terbaik lillahi ta'ala. Allah melihat. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah engkau tidak merasa cukup dengan Allah Tuhanmu, bahwa dialah yang menyaksikan dan mengetahui segala sesuatu? Ini serius, hadirin. Allah menyaksikan. Zikirkan saja, ya Allah, engkau menyaksikan apapun yang saya lakukan. Ya Allah, engkau mengetahui pikiran saya. Ya Allah, engkau mengetahui isi hati saya. Ya Rabb, engkau mengetahui apapun ucapan saya. Ya Allah, engkau sedang menatap saya, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Duhai Allah, engkau mengetahui apapun yang hamba lakukan, hamba pikirkan, yang ada di hati ini. Ya Allah, engkau mengetahui segala-galanya. Tidak ada satupun makhluk kecuali engkau yang menciptakan. Tidak ada satupun makhluk kecuali engkau yang menggenggam. Engkau tahu apa yang dilakukan, yang terang-terangan dan yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi bagimu, ya Allah. Terus begitu, enak, hadirin. Di kamar mandi tetap begitu, tapi tidak usah dijaharkan di hati. Ya Rabb, engkau lah yang menciptakan kamar mandi ini. Engkau yang menyediakan air bertasbih kepadamu. Engkau yang memberikan toilet ini. Kalau nggak ada toilet saya sengsara. Engkau lah yang memudahkan saya bisa buang air. Allah semuanya, nggak bisa lepas dari Allah. Tentang rezeki, semua rezeki ada milikmu. Engkau yang mengatur lalu lintas rezeki.
enak itu kalau terus menerus kontak hati ini kepada Allah dan yakin Allah mendengarkan ucapan, mengetahui isi hati, mengetahui lirikan mata, mengetahui pikiran, mengetahui semua keperluan, mengetahui segala yang kita inginkan, dan Allah tahu apapun yang terbaik bagi kita. Ini nikmat yang tidak ada bandingannya. Pasti beda orang yang hidupnya selalu sibuk bersama Allah, dan Allah akan membimbing. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Makin kita zikrullah, nanti Allah turunkan tenang di hati kita. Allah bimbing pikiran kita harus mikir apa. Kalau kita harus dapat ilmu lewat orang, kita akan dengar. Seperti sekarang ya, yang takdirnya harus dapat ilmu ini, dia dengar nih. Kalau kita takdirnya harus lewat buku, nah ketemu dengan bukunya. Kalau harus lewat ulama, kita jumpa dengan ulamanya. Sepertinya kok kebetulan ketemu, nggak ada yang kebetulan, Allah yang ngatur. Kalau harus dapat, nanti dari sini dapat. Kalau kita terus ingat kepada Allah, kalau kita rezekinya harus lewat orang, ketemu dengan orang. Kita sakit, kalau Allah mau menyembuhkan, ketemu dengan obat, ketemu nanti dengan obatnya. Tapi semuanya diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan ikhtiar, tapi ikhtiarnya dibimbing Allah. Ini paling enak. Seperti masuk hutan, ada yang jalan sendiri, ada yang dibimbing oleh pemilik hutan, beda. Atau nyari alamat Geger Kalong, ada yang dibimbing Google Map atau apa, Waze, atau ada yang nyari sendiri, pasti beda. Hidup ini paling enak dibimbing oleh Allah. Dalilnya apa? Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, nah, ini kuncinya ya, bersungguh-sungguh mengerahkan segala daya upaya mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Jadi nanti akan ada yang membimbing kita ini. Sepertinya kebetulan tidak, ada yang ngatur semuanya dan yang terbaik. Demikianlah hadirin, hilangkanlah kebiasaan ingin pamer apapun, apakah dalam bentuk fisik, bentuk kemampuan, keahlian, materi, ilmu, dan yang paling fatal jangan pamer ibadah hanya tujuan untuk dipuji orang. Boleh memperlihatkan dengan tujuan dakwah, memotivasi, mengajari, ya. Karena itu niatnya bukan kepentingan imbalan orang ke kita, tapi niatnya amal soleh kita. Yakin bahwa kemampuan kita ini dari Allah, maka sampaikan kepada orang lain. Allah memberi ilmu, kita sampaikan. Tapi saya harus ngajarin ilmu haji, padahal saya belum haji. Ya sampaikan. Yang jelek itu mengajarkan ilmu haji agar diketahui, diakui dirinya haji. Bahkan nama aslinya kan Heri Susanto, karena dia ngajarin haji dijadi H.Susanto supaya diangka haji, padahal Heri. Maaf yang namanya sama. Bagaimana kalau yang umroh supaya diketahui orang, Teddy, ya sia-sia. Baik, ada pertanyaan? Alhamdulillah. Pengumuman tahfidz camp SMP IT Al-Azhar 2 Jakarta, total 83. Mana acungkan tangan Al-Azhar 2? Alhamdulillah. Terima kasih, selamat datang dek. Ikhwan 41, akhwat 42. Alhamdulillah. Kalau yang pakai shawl orange dari mana nih dek? Pelatihan. Oh, terima kasih.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau mendengar innalillahi itu tidak identik meninggal ya. Kan pernah tolong doakan bapak saya sakit, innalillahi. Belum meninggal. Ini kan musibah hadirin. Nginjak semut saja kita bisa menyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah ya. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita mendoakan? Silakan. Kalau tidak ada, kita akan tutup. Yang aman itu memang tidak banyak bicara. Makin tidak nanya kalau gitu. Apalagi kalau membicarakan diri sendiri, sudahlah, tahan aja. Banyak jebakannya. Jebakan ujub, jebakan ria, jebakan sum'ah. Apa sum'ah? Bedanya dengan ria apa? Ria itu memperlihatkan, kalau sum'ah menceritakan. Tujuannya agar orang lain kagum. Makanya disebutkan orang yang sibuk beramal demi dinilai orang, ciri-ciri bukan hamba Allah, tapi hamba pujian orang. Pertanyaan, kalau kita dipuji terus gimana? Apa yang terjadi kalau dipuji? Nafsu senang, tapi secara akhlak rusak. Coba kalau dipuji, weh akang awet muda, jadi awet tidak? Enggak. Tapi yang dipuji, gitu. Nraktir aja supaya dipuji terus, makin rajin nraktir jadi bayi nanti pujian. Sebetulnya pujian dan cacian itu seperti ember jatuh, nggak ada apa-apanya. Yang membuat kita senang tuh karena kita aja ketipu, nggak ada apa-apanya. Coba, wih badannya bagus, gimana? Dia yang push up, kemudian enggak, tetap kita yang lecek ya kan? Weh mobilnya keren, bayar cicilannya enggak? Enggak. Tetap kita yang nyesek bayar cicilan. Gak ada apa-apanya. Pujian orang tuh gak ada apa-apanya, cuma ujian saja dari Allah. Tapi kebanyakan orang tertipu. Makanya orang yang senang dipuji manusia tuh sebagian itu cenderung jadi munafik, sibuk membagus-bagus casing. Hati-hati aja. Gimana kalau saya udah kerja keras bagus nggak ada yang muji? Enggak apa-apa. Cukuplah Allah yang memuji kita. Nanti pada waktunya orang lain muji, Allah juga yang menggerakkan, akan tahu orang. Sibuk aja dengan waqafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang jadi saksi. Kalau orang ingin disaksikan Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bedanya gitu. Kalau orang ingin senang dipuji orang, yang dibagus-bagus casing. Tapi orang yang ingin dipuji Allah, yang dibagus-bagus hati dan amal. Itu bedanya. Jadi orang yang pengen dipuji Allah, hatinya makin baik, amalnya makin berkualitas. Orang yang pengen dipuji manusia tidak tenang karena takut dianggap dia tidak dipuji. Loh, kenapa kok pakai sorban? Ya, ini kan sorban saya ya. Supaya apa? Menghormati majelis ini. Salah satu cara saya menghormati saudara, ya berpenampilan sebaik ini. Tapi kalau udah begini nggak dihargai, ya nggak apa-apa. Ada yang nyeletuk. Ini terutama adik-adik yang baru ketemu. Kenapa ya? Itu kiai sakit kepala katanya. Disangkanya perban. Nggak apa-apa. Ada lagi yang baru lihat pelajaran sejarah,
oh itu ikut-ikutan pangeran di Ponorogo katanya. Salah. Itu mereog. Nggak apa-apa. Kalau dulu ada yang nyebut ini ikut-ikutan Ajimi almarhum, ya nggak apa-apa. Sepanjang tidak melanggar syariat, saya berusaha menghormati saudara begini. Jadi kalau kita berpenampilan yang terbaik menurut kita, yang tidak melanggar syariat, niatnya adalah menghormati orang lain. Bisa dibayangkan saya datang ke sini pakai kaos singlet, celana panjang sebelah, pakai kaos kaki sepak bola, rambut teruing nggak disisir, masih bisa lebih baik dari itu. Terima kasih hadirin sekalian. Mau bertanya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini memang bukan kebetulan Pak AA. Ini mungkin takdir Allah. Saya Bukan bisa sampaikan. mungkin Pak, bukan mungkin. Bukan ya. Ini adalah takdir Allah. Iya benar. Allah. Ya. Tanpa izin Allah tidak ada. Betul. Kami diperjalankan untuk bertemu dan bisa sholat berjamaah di masjid sini. Kami dari Palembang. Bapak dari Palembang sendiri atau Dengan rombongan. dengan rombongan? Dengan rombongan. Masya Allah. Kebetulan Terima kasih. kami ada acara masa pensiun. Terima kasih atas kesempatannya. Sungguh sangat menarik sekali. Ini adalah di dunia kehidupan sehari-hari. Cuman ada beberapa. Satu adalah pertanyaan, ada dua AA, yaitu bagaimana sih dan sikap-sikap ya kita ataupun kiat-kiat kita bila dipuji, karena pujian itu kalau nggak salah itu adalah membunuh saudara kita. Oh ya? Artinya amalan yang kita tadinya nggak ria, dengan pujian itu akhirnya menjadi ria. Oh, Gitu, itu bisa. maksudnya. Maaf Ya. kalau salah. Bagaimana sih kiat-kiatnya kita menerima pujian supaya kita tidak ria, karena hawa kita itu didorong pasti dengan ria. Ya. Terus kedua, Satu-satu dulu Pak. oh gitu. Terima kasih. Makasih ya Pak. Memang ada anjuran dari Rasulullah SAW, kalau ada orang muji taburkan pasir. Tentu saja saya tidak perlu bawa berkarung-karung pasir ke sini ya. Ini mengisyaratkan bahwa pujian yang tidak pada tempatnya itu bisa merusak seseorang. Jadi kalau kita mau muji juga, muji anak, muji istri, muji suami, muji santri, harus dibuat pujian itu membuat santri ingat ke Allah. Alhamdulillah Allah memudahkan menghadapi ujian sekolah ini. Dan Allah memberikan nilai yang baik supaya bersyukur. Allah menguji jadi bintang kelas, sing tawadu ya nak. Ini dari Allah, ujian jadi bintang pelajar. Makanya kalau santri mau ikut bertanding, saya jarang mendoakan menang Pak. Mau ngapain juga menang ya. Didoakan supaya bisa melakukan yang terbaik, jadi amal soleh, dan bisa menerima takdir dengan sikap terbaik. Kalau menang dia bisa rendah hati, kalau dia kalah dia tetap ridho, nggak ada masalah. Tidak dipus, kamu harus jadi juara. Pernah dipus begitu di sini? Jawab santri, nggak, mau ngapain juga jadi juara kalau tidak jadi amal soleh. Bahkan dulu ada satu santri ikut apa tuh namanya, pertandingan apa, dai di sebuah stasiun TV. Sejujurnya saya ngedoain sing kalah, karena ini bisa rusak anak SMP ini. Dapat juara seakan kan kita tahu hari-harinya kayak apa ya, kemudian jadi juara. Untung nggak jadi juara ke-1, alhamdulillah tuh. Karena apalah artinya pujian kalau jadi rusak, benar? Tapi Rasulullah juga memuji sahabatnya sesuai dengan kadar keimanannya. Karena orang ini dipuji pasti kembali ke Allah, ya puji dengan pujian yang membuatnya tambah syukur. Kalaupun belum bisa puji, kaitkan
Nah, gimana kalau kita dipuji? Kalau kita sudah yakin dalam seperti dari awal tadi bahwa semua kita ini karunia apapun pasti dari Allah. Udah nanam di sini ya. Jadi ketika datang pujian, yakin ini pujian Allah yang menggerakkan. Lagi menguji. Itu yang pertama. Sama seperti musibah, ada yang kepahitan, ada juga yang ujian kesenangan. Biasanya kalau dihina, ya Allah, ini ujian darimu. Dipuji juga ujian. Dan lebih berat karena ini cocok dengan nafsu. Ujian yang berat itu yang cocok dengan nafsu, sehingga kita cenderung lupa ke Allahnya tapi sibuk dengan nafsunya. Seperti yang melamar atau naksir seseorang, ditolak dan diterima, yang mana yang berat? Yang diterima karena dia masih SMP, masih jauh ke jodoh. Makanya jombloisme untuk waktu tertentu itu perlindungan Allah, kecuali kalau sudah melakukan kesalahan beda lagi. Jadi jangan suudon dengan yang jomblo, karena boleh jadi Allah sedang melindungi dari apa yang menggelincirkan. Nah, yang kedua, ketika takdir itu jalan, oh ini ujian, udah tahu, ya kembalikan aja ke Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkaulah pemilik semuanya. Sebutkan aja alhamdulillah, dan jangan acting alhamdulillah semuanya. Itu mah merendah buat mengangkat diri. Doakan semoga ya bisa jadi kebaikan. Semuanya amanah dari Allah. Pak, anaknya hafal Quran 30 juz. Alhamdulillah, begitulah yang tertulis di Lauh Mahfudz. Ujian bagi keluarga kami. Doakan supaya anak ini bisa mengamalkan. Jangan siapa dulu dong bapaknya, justru bapaknya nggak apal-apal ya. Makin pendek pembicaraan tentang itu, makin dominan ingat ke Allah, makin bagus. Biasa-biasa Nah kalau Allah buka aib kita mah langsung berbalik. Begitu. Yang kedua apa Pak? Masih ada atau udah cukup satu aja? Cukup aja Pak, satu. Baik, dari tamu ibu-ibu silakan, ada? Kalau tidak apa-apa. Adik-adik mohon maaf ya, ini kajian Al-Hikam ini termasuk kajiannya agak berat. Biasanya kajian ini diperuntukkan untuk santri karya dan para senior yang sudah ya banyak makan asam dengan makan garam. Maksudnya kehidupan. Adik-adik belum terlalu banyak masalah, makanya bingung itu ngomong naon gimana. Enggak apa-apa deh, insya Allah asal didengar aja, mungkin suatu saat memori ini akan terpanggil. Begitu ya. Maaf ya dek, dimaafkan tidak? Tuh udah nggak ngerti, ditanya maaf juga. Apa yang mau dimaafin, katanya ngerti juga enggak, ya udahlah. Sudah terkumpul kepada jamaah, silakan semangat terus terkumpul 11,9 miliar rupiah untuk saudara kita di Palestina. Sudah dikirim dengan beberapa cara dan terus diupayakan berbagai cara lainnya agar sumbangan dari masyarakat segera sampai ke Palestina. Mohon doa supaya Masjid Darut Tauhid selain masjid yang lainnya dan pesantren Darut Tauhid di sana benar-benar oleh Allah tidak diizinkan dirobohkan oleh siapapun, dan pabrik air minum kita di sana, bukan kita ya, pabrik air minum yang lewat kita Allah yang membangun juga semoga terjaga, karena itu luar biasa pentingnya pabrik air minum itu. Ada di sana sumbangan jamaah lewat DT Peduli dan di sana dibangun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Syahid, wahai yang maha menyaksikan. Ya Qarib, wahai yang maha dekat.
Ya Sami, wahai yang maha mendengarkan segalanya. Ya Bashir, wahai yang maha menatap. Irhamna ya Allah, sayangi kami semuanya. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba-Mu yang senantiasa bisa bertobat dengan sebenar-benar tobat, dan berikan kepada kami kesungguhan untuk bisa membersihkan jiwa ini ya Allah, membersihkan hati ini dari segala kemusyrikan, dari segala kemunafikan, dari silau dan terpedaya oleh dunia, dari segala kesombongan, dari segala ujub yang halus tersimpan di hati ini, dari segala kedengkian terhadap saudara kami yang beriman. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala kecemasan yang menjadi keraguan padamu, dari segala kesedihan terhadap apapun yang sudah takdirnya terjadi, dari segala kelemahan dan kemalasan. Kami berlindung kepadamu dari sikap pengecut dan kebakilan, dan kami berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan kezoliman orang-orang. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampuni segala keburukan akhlak kami kepada ibu bapak kami, sengaja ataupun tidak sengaja. Lapangkan hati orang tua agar bisa memaafkan kami. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami ya Allah. Berkahi sisa usianya, karuniakan husnul khotimah, jadikan ahlul jannah ya Allah. Taqabbal minna ya karim. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami, para ulama, ustadz yang menjadi jalan darimu. Kami bisa mengenalmu, mengenal jalanmu, mengenal Islam, mengenal Rasulmu, mengenal akhirat. Berikanlah pahala yang melimpah dari semua amal kami ya Allah. Ampuni dan sayangi keluarga dan keturunannya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dan sayangi saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Engkau tahu segala-galanya. Kuatkan imannya ya Allah. Jadikan saudara kami menjadi para kekasih-Mu. Jadikan menjadi bukti indahnya, teguhnya orang yang beriman padamu. Jadikan menjadi bukti indah dan mulianya akhlak seorang muslim. Sabarkan ya Allah, teguhkan perjuangannya, turunkan ketenangan yang sempurna di hatinya. Ya Allah, jadikan setiap yang wafat Engkau jamu jadi syuhada. Jadikan yang terluka Engkau hibur hatinya, Engkau bersihkan dari segala aib dan dosa, Engkau angkat derajatnya. Gantikan segala yang hilang dengan pengganti yang lebih baik. Ya Allah, sesungguhnya musuh-musuhmu adalah makhluk dalam genggamanmu sepenuhnya. Engkaulah yang menguasai dengan sempurna ya Allah. Ya Allah, cerai beraikan segala kekuatannya, luluh lantakan kemampuannya, goncangkan tempat berpijaknya ya Allah, lumpuhkan segala kemampuannya. Wahai yang maha perkasa, jangan pernah biarkan kaum zalimin berjaya. Tolonglah kaum mukminin, mukminat, muslimin wal muslimat. Ya Allah, bukakan hikmah perjuangan saudara kami bagi kami semua. Ya Allah, hanya Engkaulah penolong kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Rabb, berkahi jamaah ini ya Allah.
Jangan biarkan satupun yang hadir yang berdosa kecuali Engkau ampuni, yang memiliki aib kecuali Engkau hapuskan, yang dililit hutang kecuali Engkau bayarkan, yang sedang sakit khususon sahabat-sahabat kami kecuali Engkau sembuhkan ya Syafi, yang dililit masalah kecuali Engkau beri jalan keluar yang barokah, yang berhajat kecuali Engkau kabulkan hajat yang maslahat dunia wal akhirat. Allahumma yassir lana umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana. Ya Allah, berkahi jamaah ini, jadikan jadi hamba-Mu yang istiqomah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah, kumpulkan kami semua jadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Mudah-mudahan doa ini termasuk untuk orang tuanya Dokter Gigi Takwir yang sedang diuji kanker paru stadium 4. Allah yang menguasai kesembuhan. Juga untuk Endut dan Isoh, sahabat kita yang sedang berbaring berpuluh tahun. Semoga Allah memberikan kekuatan iman, kesabaran, hati yang ridho, dan kesembuhan, dan apapun yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.